Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Niwayan Swadnyani, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 1 Bulian, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 1 Bulian. Adapun pendahuluan dari aksi nyata ini, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, menuntun tersebut guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan diri semua warga sekolah, baik guru dan murid. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah dalam melaksanakan aksi nyata. Indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengungkapkan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, menjalin komunikasi aktif antar guru dan peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas baik di sekolah maupun di rumah. Rincian tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif keyakinan kelas antara lain 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mendesain kesepakatan kelas untuk dicetak. Yang keempat, pencetakan poster keyakinan kelas. Yang kelima, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Yang keenam, membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktekkan di kelas, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dan yang kedelapan, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak, Ibu calon guru penggerak,
Adapun materi yang disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segitiga restitusi. Berikut video hasil diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Bulian oleh saya sendiri, Niwayan Suwarnyani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 1 Bulian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, dan staf pegawai SD Negeri 1 Bulian. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat Beliau kita dapat berkumpul di sini dalam melakukan diseminasi budaya positif. Nah, kita sebelum mulai kegiatan, langkah baiknya kita mendudukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa. Doa kami persilakan. Doa selesai. Diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Bulian, nama Tiang Niwayan Suwarnyani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang aksi nyata yang Tiang buat adalah berdasarkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu menuntut segala kodras yang ada pada anak-anak yang mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini menuntun tersebut guru penggerak pada nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, itu latar belakang aksi nyata yang dia lakukan. Adapun tujuan dari budaya positif ini yaitu mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan diri semua warga sekolah, baik guru maupun murid. Dan yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif ini berdasarkan profil pelajar Pancasila yaitu
termasuk nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu nih. Nah, coba boleh berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Disiplin Positif. Nih. Yang akan pandu yang pertama lagunya, nadanya lagu naik becak. 1, 2, iya. Mari kita terapkan berdisiplin positif pada semua kelas yang ada di sekolah. Semua murid-murid taat pada aturan dengan sadar tanpa ada paksaan. Tidak ada hukuman dan juga konsekuensi, yang ada restitusi untuk cari solusi pada permasalahan yang sedang dialami. Sadari dan juga perbaiki. Nah, adapun lagu ini adalah lagu Disiplin Positif. Ya, di sana dalam kata-kata dari lirik lagu Disiplin Positif ini ada kata restitusi. Ya, tidak ada paksaan atau hukuman. Ya, yang ada hanya restitusi. Nah, restitusi ini kita akan bahas dalam diseminasi ini. Ya, apa itu restitusi dan bagaimana nanti kita terapkan di kelas masing-masing. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali ya. Nah, materi yang kita bahas dalam diseminasi ini adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yang berjudul Kontrol Teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita yang mengontrol murid. Nah, itu seharusnya bagaimana nanti kita akan pelajari terlebih dahulu nanti di materi berikutnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif, kita selama ini sebagai guru menganggap bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat memberikan aturan-aturan kepada murid. Seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, keempat ini adalah miskonsepsi yang sudah sering kita lakukan sebagai guru terhadap murid. Sudah sering kita lakukan. Saya saja sebagai guru selama ini pernah membuat miskonsepsi ini, pernah memberi rasa bersalah kepada murid, juga pernah seperti itu.
Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa dibaca nih Bapak Ibu? Kecilan? Nanti yang bacakan saja. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita bersama. Realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri sendiri. Karena itu nanti di segitiga restitusi dan posisi kontrol guru itu kita pelajari bagaimana murid itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, ada yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri, bukan guru, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang pertama teori yang kita bahas adalah disiplin positif. Nah, ini teorinya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang mana motivasi intrinsik tersebut? Nanti akan ada yang bahas ya. Selanjutnya yang kedua, kita pelajari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di organisasi atau di sekolah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Terus di luar negeri ada Primary Years Program atau PEP dan keterampilan hidup atau life skill. Dalam profil pelajar Pancasila kan kita sudah ketahui bersama ada 6 dimensi. Masih ingat Bapak Ibu apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Terus
Imprimeries program atau PIP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan merendahkan yang terbaik dari diri. Materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di anak-anak memiliki kebutuhan dasarnya yang harus mereka penuhi seperti itu. Karena itu kita harus mengetahui kebutuhan apa saja yang mereka punya dan mereka penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar itu yang mempengaruhi perilaku manusia, perilaku anak didik kita dalam kesehariannya, pergaulannya. Misalnya, anak didik kita ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kebebasan. Mereka di dalam kelas tidak boleh diatur, misalnya ada aturan duduk yang rapi, jangan kemana-mana. Tapi mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasannya, mereka bebas kesana kemari, kecak-kecok seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru mengetahui 5 kebutuhan dasar tersebut? Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari orang lain. Orang lain yang memberikan motivasi. Sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa saja yang termasuk motivasi intrinsik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, ekstrinsik hukuman dari orang lain. Kita jadinya turut kepada aturan tersebut supaya tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita melakukan aturan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu termasuk, keduanya itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, apa saja yang termasuk motivasi intrinsik? Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti kita tumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana murid itu sadar sendiri, oh ini perbuatan saya salah, bagaimana saya harus memperbaiki diri, seperti itu. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus bisa membedakan ketiga ini. Yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi, dan yang mana termasuk restitusi dalam tindakan kita sehari-hari sebagai pendidik. Hukuman misalnya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba datangnya. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tiba-tiba saja kamu justru bersihkan ini, seperti itu, tanpa mereka tahu apa kesalahan dirinya. Yang ketiga, bersifat satu arah, berarti gurunya saja yang memberikan hukuman itu. Muridnya tidak tahu, tidak menunduk saja seperti ini. Yang terakhir berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman baik itu hukuman fisik ataupun verbal yang kita ucapkan juga termasuk hukuman. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati.
sesuai peraturan. Ya, sudah ada peraturannya, mereka muridnya sudah tahu peraturannya apa, itu dilanggar ada konsekuensinya. Sudah disepakati konsekuensinya apa, seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid merasa tidak nyaman dia. Misalnya tidak buat PR, kesepakatannya harus apa konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan mereka. Oh, kalau saya tidak membuat PR, saya membersihkan WC, seperti itu. Itu sudah ada konsekuensinya. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, tidak selesai masalahnya. Yang sering seperti itu Bapak Ibu, murid tidak membuat PR. Apa konsekuensinya? Membersihkan WC. Itu tidak membuat murid itu jerah. Jangka pendek itu, besoknya lagi diulang tidak membuat PR, seperti itu. Sepertinya membersihkan WC, mereka merasa senang. Saya tidak dapat belajar, saya bebas bermain air, seperti itu. Nah, itu konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor murid, monitor murid artinya dengan berikan aturan-aturan, seperti itu. Dan yang terakhir, restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi ini, murid yang ditanyakan apa masalahnya dan bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu dari motivasi intrinsiknya, seperti itu. Jangan kita yang wah kamu harus begini, kamu harus begini, tapi tanyakan murid apa yang kamu inginkan, terus apa yang solusi apa yang harus kita perbuat bersama-sama, seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Yang mana saja yang pernah kita lakukan sebagai pendidik di sekolah, seperti itu. Nah, ini dia paparkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya sebagai penghukum, ini hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti guru menyuruh anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Itu ada hukumannya, penghukum, seperti itu nih. Karena anak tidak membawa atribut, tidak bawa topi atau dasi, anak-anak dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah, nah, seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, seperti itu. Kata-katanya lembut, halus, tapi membuat anak itu merasa bersalah, seperti itu. Nah, kedua hal ini dalam guru penggeraknya dihilangkan. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pembuat merasa bersalah pada murid. Nah, yang ketiga ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kata-kata itu seperti akrab didengarnya. Antara guru dan murid itu akrab dengan bahasa yang keseharian-hariannya, seperti itu. Yang kelima, yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Nah, apa beda pemantau dengan penghukum yang tadi? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti ditanya dulu, mereka tahu apa tidak peraturan sekolah seperti itu? Ada percakapan dua arah. Nih, tahu apa peraturan sekolah? Saat upacara bendera memakai
atribut perlengkapan upacara seperti topi dasi. Kan ada jawaban seperti itu, berarti dua arah. Nah, setelah itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Setelah itu disuruh membeli atribut atau topi di koperasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ditanya, siapa misalnya yang tidak memakai topi, apa kesalahan? Oh, saya tidak memakai topi, Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak yang disuruh untuk memecahkan solusinya, ya, bukan guru. Seperti itu sebagai manajer. Ya, yang ini yang diharapkan sebagai manajer ini. Nah, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa menjawab, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pemantau, penghukum, teman, membuat rasa bersalah atau manajer, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa ya? Membuat rasa bersalah? Ya, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita yang mengucapkan itu seolah-olah membuat anak itu merasa kecewa bapak gurunya, jadi merasa bersalah bapak murid-muridnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama? Membuat rasa bersalah? Tidak ada hukuman ya? Tidak ada hukuman. Tapi kalau dia dibentak misalnya, ini plepot, kamu ini tidak pernah benar melakukannya, terus saja salah dari verbal, misalnya dibentak anaknya. Membuat rasa bersalah? Ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ibu kedekat ini, kira-kira posisi kontrol apakah aku jika kamu tidak pernah benar melakukannya? Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau? Ada konsekuensinya? Coba diulangi, pemantau dengan rasa bersalah. Kalau pemantau ada peraturan, ada konsekuensinya, tapi belum memberikan hukuman. Beda dengan hukuman yang sudah langsung memberikan hukuman. Langsung dia memberikan hukuman tanpa ada dialog dua arah. Membuat rasa bersalah. Yang ini membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah? Fix ya? Membuat rasa bersalah. Ya. Membuat rasa bersalah. Kalau tiang, kalau pemantau ada konsekuensinya.
Ya, membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajemen. Tuh. Tadi anak-anak disuruh mencari solusinya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Tenang. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ada konsekuensinya, tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu saja. Yang materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Yang sudah praktek dengan anak-anak di kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang tanya kepada anak-anak, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas yang kita buat, mengapa bukan peraturan kelas? Yang tanya sama murid, mengapa kita membuat lagi keyakinan kelas padahal di sekolah sudah ada peraturan sekolah seperti itu. Ya, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri berdasarkan motivasi intrinsiknya, dari dalam diri apa yang mereka ingin lakukan agar suasana kelas menjadi aman, nyaman, menyenangkan untuk belajar. Dibuatlah keyakinan kelas. Kita libatkan anak-anak semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Kita pandu mereka. Nah, sedangkan peraturan sekolah, peraturan itu memaksa, seolah-olah aturan itu kan memaksa harus begini. Sedangkan keyakinan itu berasal timbul dari motivasi intrinsiknya. Tuh. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu pertama, Ibu Tia tanya dulu, Bapak Ibu di sekolah, di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah melibatkan semua murid? Sudah. Nih, terima kasih. Nanti yang maunya akan memberikan latihan membuat keyakinan kelas. Nih, di tahun ajaran baru ini lagi dibuatkan keyakinan kelas, meskipun sudah ada misalnya terpampang di kelasnya tahun ajaran yang lalu, buat lagi keyakinan kelas yang baru, ajak lagi murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, ke sekolah sehingga mudah diterapkan, dan dibuat dalam pernyataan kalimat positif. Kalimat positif itu misalnya, nah ini seperti tata tertib sekolah, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas seperti itu. Kata tidak boleh itu jadikan pernyataan positif. Kata tidak atau jangan atau dilarang itu hilangkan, ubah menjadi pernyataan positif. Nah, contohnya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Coba Bapak Ibu ganti, apa yang cocok pernyataan positif? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kelima, dilarang berlari di dalam kelas. Dilarang berlari di dalam kelas. Hindari kata jangan, tidak, dilarang. Bersikap tenang saat belajar di dalam kelas. Bersikap tenang. Itu contohnya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita lihat dulu, kalau muridnya 1, 2, 3 nggak masuk, jangan dulu dibuang. Besoknya kalau kumpul semuanya, baru dibuang. Setelah ditempel-tempel, kita pilih yang mana yang cocok, kita sepakati,
Kalau sudah sepakat, anak-anak menandatangani. Jadilah keyakinan. Kesepakatan kelas itu jadi keyakinan. Setiap hari itu saat mulai pembelajaran, terus diingatkan apa keyakinan kelas kita, terus diingatkan sampai mereka ingat. Tuh seperti itu. Nah, yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Namanya saja segitiga, berarti ada 3 tahap yang kita lakukan dalam gerakan restitusi. Apa itu restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya anak-anak berbuat salah, stabilkan identitasnya dulu. Tanyakan, kenapa Yuni ibu panggil ke sini seperti itu? Oh, karena saya salah, seperti itu. Stabilkan dulu identitasnya. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, jangan kita cepat-cepat mengambil tindakan, oh kamu salah, jangan. Misalnya anak-anak mencontek, oh ibu dulu waktu SD juga pernah mencontek, seperti itu. Tidak apa-apa, setiap manusia pernah berbuat kesalahan, gitu. Jangan lebih dahulu menjudge anak-anak salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu apa sih keyakinan kelas kita? Tidak boleh bersikap jujur seperti itu. Tidak boleh mencontek, ganti dengan bersikap jujur. Bersikap jujur bu. Oh ya. Nah sekarang bagaimana kamu agar bisa menerapkan bersikap jujur itu? Bagaimana? Oh saya tidak boleh mencontek. Ini. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kata-kata yang kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, disinilah ada 5 kebutuhan dasar manusia itu yang diterapkan. Oh, saya ingin kebebasan, saya tak mau diatur membuat PR atau apa. Kebutuhan ingin bebas itu yang dia terapkan, karena itu dia berbuat salah. Nah, kata-kata yang kita ucapkan dalam validasi tindakan yang salah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa jahil sama teman, seperti itu, pasti ada alasan. Setiap perilaku pasti ada tujuan tertentu. Kita tanyakan dulu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik yang kita tumbuhkan pada anak-anak dengan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu yang ditanyakan. Nah, dalam diseminasi ini saya hanya memberikan contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Untuk contoh penerapan segitiga restitusi bisa Bapak Ibu lihat di YouTube, channel YouTube Tiang. Nah, di sini apakah Tiang tampilkan video membuat keyakinan kelas Tiang apa tidak? Waktunya masih banyak. Yang akan tampilkan bagaimana cara Tiang dan murid di kelas 5 membuat keyakinan kelas. Hai.
dipilah. Oke, yang mana yang cocok atau ada jawaban murid-muridnya sama, itu dipilah. Satu saja dipilih seperti itu. Setelah dipilah, sekarang anak-anak menandatangani hasil keyakinan kelasnya. Kita juga perlu setiap akhir pembelajaran itu mengadakan testimoni atau umpan balik peserta didik ini. Setiap akhir pelajaran boleh atau setiap akhir bab juga boleh, agar kita tahu untuk sebagai refleksi apa kekurangan kita, apa yang mereka inginkan, seperti itu nih dalam pembelajaran. Nah, ke contoh dari membuat keyakinan kelas. Sudah selesai. Nah, yang dia harapkan adalah komitmen bersama untuk mewujudkan budaya positif di kelas. Kalau tiang sendiri yang melaksanakan budaya positif sendiri, rasanya sangat bertolak belakang seperti itu. Mari kita bersama-sama komitmen bersama bagaimana cara agar anak didik kita di sekolah ini menumbuhkan kebiasaan budaya positif. Itu saja yang bisa sampaikan dalam designasi ini. Maunya tiang membuat latihan, membuat keyakinan kelas. Apakah masih ada? Oh ya, masih? Coba sekarang Bapak Ibu supaya bisa menerapkan di kelasnya, kita latihan dulu membuat keyakinan kelas. Rambu-rambunya membuat pernyataan yang bersifat positif, hindari kata tidak, jangan, dilarang. Bersifat universal, membuat keyakinan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Siswa hadir paling lama pukul 6.15. Kalau sejenis misalnya jadikan satu hanya dinamik. Nanti dipilih yang mana mau menjadi keyakinan kelas. Data hadir ke sekolah tepat waktu, siswa hadir paling lambat pukul 6.15. Ini tentang kehadiran.
Merapikan buku sehabis membaca atau menggunakan. Kurangi bermain di kelas saat guru menjelaskan materi. Menjaga ketertiban dan kebersihan di dalam kelas. Harap tenang ketika sedang belajar. Ini sama ya, kurangi bermain, harap tenang. Nah, seperti itu. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Menjaga kelas agar tetap bersih, kebersihan. Setelah dikumpulkan oleh anak-anak oleh murid, maka pilih yang mana yang sama, jadikan satu. Terus yang mana maunya anak-anak keyakinan kelas, yang mana dipilih yang mudah diingat. Oh yang ini bu, nih dipakai keyakinan kelas. Kalau mereka sudah sepakat semuanya, tanda tangan ini. Ini bukti bahwa anak-anak sudah sepakat menjadi keyakinan kelas. Jadi ya boleh di bawahnya. Kalau nggak bisa tanda tangan, tak jempol aja. Stempel dia tak jempol. Hanya itu saja. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan? Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah bisa menerapkan di keyakinan kelas tidak bisa saat Ya Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, yang cukupkan materi diseminasi hari ini. Yang ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu selama kurang lebih 45 menit ya, untuk mengakhiri yang kurang para santi. Om Santi 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 Om. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa? Lihat, keyakinan kelas. Betul. Betul, metode untuk menimbulkan disiplin positif yang tumbuh dari dalam diri sendiri, ya, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ibu tanya lagi, keyakinan kelas. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Agar tidak ada keributan, betul. Lagi. Agar kita disiplin, ayo coba. Agar kita Ayo, Dimas. Kenapa kita perlu keyakinan kelas? agar disiplin. Agar disiplin. Iya. Agar bersikap jujur. Betul ini. Agar tidak ada kegaduhan dalam kelas. Yang kedua. Pertanyaan romantis. Pertanyaan ketiga. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas padahal sudah ada aturan tata tertib sekolah? Yang lain sekali.
kalimat positif. Kalau jawaban kalian sama dengan temannya, kita pilih satu ya. Misalnya jujur, semua jawab jujur, pilih satu saja. Ya, jadi orang pilih. Ya, ditempelkan yang sudah di sini. Nanti satunya dilengkapi ini dulu ya nanti. Ini. Ibu saya jelek kok. Bu, Nanti ibu akan seleksi. Kalau itu pilih satu. Sudah semua? Kita pilih salah satu sampai menunggu temannya yang lainnya. Yang dari sini, bersikap sopan kepada guru, tertib di dalam kelas, bersikap jujur, menjaga kebersihan kelas. Ada yang sama ya? Buanglah sampah pada tempatnya, berarti sama pekerjaan kelas. Nah, jujur, sama. Pilih satu. Jujur, pilih satu. Tertiblah saat pelajaran. Tenanglah belajar di kelas. Tertiblah di dalam kelas. Jangan bersikap sombong kepada teman. Tertiblah di dalam kelas. Ya, soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya? Ada tambahan lain? Ada tambahan lain apa kesepakatan terkait dengan kita? Selain bersikap sopan pada guru, tertib di dalam kelas, bersikap jujur, menjaga kebersihan kelas, sama jangan bersikap sombong pada teman. Oh, jangan bersikap sombong pada teman. Kata jangannya ini harus diganti ya. Misalnya apa? Ya, kata jangan atau tidak dihilangkan lagi. Kamu beli di dalam slide? Ganti. Kalau kata beli itu termasuk itu rukun lah. Coba. Dengan teman. Ya, saya tambahkan lagi. Jangan terlalu banyak. Biar bisa rukun. Dalam kelas. Oke. Kata jangan diganti ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Putri Nikertiase. Saya sangat belajar bersama Bu Wayan Suwartini tentang metode keyakinan kelas. Keyakinan kelas menunjukkan kedisiplinan positif dalam diri kita sendiri. Om Santi Santi Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Puji Suryani. Saya sangat senang belajar sama Bu Wayan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berguna untuk ketertiban kelas. Santi 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 Om. Demikianlah aksi nyata 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.